Selamat pagi, puji syukur kayak kita naikkan ke hadirat Tuhan atas perkenanan Tuhan yang boleh memampukan kita dipertemukan kembali dalam ibadah doa pagi saat pagi hari ini. Mari kita segera masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami arahkan hati dan jiwa kami kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami mau mencari perkenanan Tuhan. Kami mau mencari hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pimpin kami masuk rencana-Mu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadikan ini adalah sebuah pengharapan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membawa hati kita, mata kita agar tertuju kepada Tuhan, Allah yang memberikan kita kemampuan, Allah yang menunjukkan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi kita katakan kembali, mataku tertuju padamu. Mataku
biarlah kami belajar untuk setiap waktu mengerti kehendak Tuhan. Setelah kami mengerti, biarlah kami belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat menyenangkan Engkau dengan kekuatan kami. Kami mengandalkan Engkau. Dengan kelemahan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, agar setiap waktu kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Pimpin jalan kami Tuhan, agar kami selalu masuk di dalam rencana Tuhan, menyenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami benar-benar mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan iman percaya kami, bahwa kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ketika kami belajar untuk kami menyenangkan hati Tuhan, ada banyak setiap suka duka yang kami alami, proses demi proses yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun kami jatuh bangun di dalam kami mengiring Tuhan, tapi kami tahu ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka tujuan hidup kami benar-benar diproses untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kami rindukan. Bukan hanya dalam lagu saja, tetapi dari dalam hati kami yang dalam, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik, agar kebenaran firman Tuhan menjadi dasar di dalam kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah dalam kehidupan kami, siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membuka di dalam suratan 1 Korintus pasal 12. Nanti saya akan membaca mulai dari ayat 14 sampai ayat 26. Cukup panjang, tapi biarlah ini menjadi perenungan dalam setiap hidup kita pada pagi hari ini. Saya akan baca untuk kita semuanya.
1 Korintus 12 ayat 14 sampai 26 beginilah bunyi firman Tuhan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah di mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kalau kita membaca dari beberapa ayat ini tadi, ya saudara, titik tolaknya ada di ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan, siapa yang terpenting. Inilah judul renungan pada pagi hari ini. Suatu kali saudara, tangan dan mulut iri terhadap perut. Mereka berpikir bahwa perut tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya menerima tugas yang dikerjakan oleh tangan dan yang dikunyah oleh mulut. Dan kedua organ tubuh ini, tangan dan mulut ini, mereka memutuskan untuk berhenti memberi makan kepada perut. Yang artinya mereka ingin menghukum perut. Setelah 2 hari makanan tidak masuk ke dalam perut, tubuh menjadi lemas dan tidak berdaya. Tangan pun menjadi berat untuk digerakkan. Mulut pun enggan untuk berkata-kata. Tangan dan mulut tobat. Mereka mengerti ternyata perut sangat berguna. Jadi mogok makan pun dihentikan. Analogi dari setiap tubuh ini mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama adalah satu tubuh. Tentu tidak bijaksana jika kita dikatakan memperbandingkan nilai-nilai penting anggota-anggota dari tubuh kita. Masing-masing anggota itu di dalam tubuh memiliki khas masing-masing, memiliki keunikan dan memiliki fungsi yang khusus. Jadi tidak ada satupun dari anggota yang ada di tubuh itu bisa berdiri sendiri, tapi semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Coba pada hari ini kita membayangkan bagaimana apabila seluruh tubuh ini, ya saudara, hanya terdapat mata semuanya. Di hidung ada mata, di mulut ada mata, di telinga ada mata, tangan ada mata. Maka apa yang terjadi saudara? Maka tidak dapat berbentuk, ya saudara ya.
Jadi semuanya, tubuh yang tidak memiliki mata tidak sempurna. Oleh sebab itu ada peran dan fungsi yang khusus yang diberikan oleh anggota-anggota tubuh itu. Demikian pula saudara, kita adalah anggota di dalam tubuh Kristus, yang dimana masing-masing setiap kita memiliki peran dan fungsi yang khusus. Saudara, berbeda fungsi di antara kita ini bukan merupakan alasan untuk kita dapat menonjolkan diri dari yang satu kepada yang lainnya. Sebaliknya, dari perbedaan itu menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dengan seorang diri. Butuh yang namanya penolong-penolong yang lain. Oleh sebab itu saudara, ketika ada di dalam sebuah komunitas, maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita pun juga tidak bisa berpikir sendiri. Semuanya saling membutuhkan. Itulah firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudara dan saya adalah satu tubuh. Satu tubuh Kristus. Meskipun kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita tidak bisa menonjolkan satu dengan yang lainnya. Tapi dari fungsi yang berbeda-beda itu, kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya untuk kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saudara, oleh sebab itu kita sangat memerlukan anggota lain untuk kita dapat memperlengkapi dan mendukung di dalam setiap fungsi-fungsi kita. Dan yang menjadi keunggulan dari orang lain dan akan menunjang di dalam setiap kekurangan-kekurangan kita, dan itu sebaliknya. Karena itu sudah sepatutnya kita saling menghormati dan bekerja sama di dalam satu tubuh. Tubuh Kristus itu bertumbuh dengan sehat saat semua anggota tidak saling menonjolkan diri, tetapi saling menghormati. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali, di dalam setiap komunitas, di dalam setiap gereja lokal di mana kita bertumbuh, disitulah kita belajar untuk kita dapat sama-sama saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita boleh selalu menyenangkan hati Tuhan, belajar memahami kehendak Tuhan, agar kita seturut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, sebelum kita pergi, sebelum kita dipakai Tuhan, minta kepada Tuhan agar Tuhan menjadikan kita satu. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapak
di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam waktu yang singkat ini. Kami tahu Tuhan, ada banyak kekurangan-kekurangan di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi biarlah ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu iya dan amin. Ampunilah setiap kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Apabila di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami mengiring Tuhan, kami ingin menonjolkan diri kami sendiri tanpa melihat kekurangan orang lain. Tapi melalui firman-Mu kami boleh diajar, kami boleh diingatkan, kami boleh dibentuk, memiliki peran dan fungsi di dalam pembangunan yang ada di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menjadi dasar dalam kami memasuki hari yang baru. Kami percaya pada pagi hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang cemas dihiburkan. Kami percaya Tuhan yang akan bekerja memampukan setiap kami. Makasih Tuhan, apa yang akan dikerjakan setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mereka akan beraktivitas. Yang membuka toko Tuhan memberkati melalui perdagangannya. Yang bertani Tuhan memberkati melalui pertaniannya. Yang bekerja di pabrik Tuhan memberkati. Yang bekerja di instansi pemerintahan, yang bekerja di sekolah-sekolah Tuhan juga memberkati. Anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah daring, anak-anak-Mu yang kuliah daring, kiranya Tuhan juga akan selalu memberkati. Kami percaya keberadaan kami dimampukan oleh Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini untuk menjalani setiap kehidupan kami. Kami percaya dengan iman bahwa Allah yang kami sembah mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami percaya Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Mulai dari pagi, siang, sore, hingga kembali malam nanti. Tetaplah Tuhan berjalan di depan kami dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.